Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang alur SIM RS rekam medis elektronik sebagai pemenuhan tugas mata kuliah akreditasi dan manajemen risiko yang diampu oleh Bapak Ahmad Zani Pitoyo SST MMRS. Berikut adalah daftar nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Zainu Fitroni, Ocha Ardina Putri Maharani, Muhammad Lutfi, Irfan Maulana, Siti Nuramalina, Delia Sevia Alexa Rakma, dan Imelda Wafilatun Nikmah. Selamat menyaksikan. Baik, jadi daftar isi dari materi ini ada pendahuluan, pembahasan, dan juga kesimpulan. Rekam medis elektronik atau RME hadir untuk menggantikan rekam medis kertas. Kehadiran sistem ini membuat pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien, akses data pasien lebih cepat, dan terintegrasi dengan sistem nasional seperti Satu Sehat. Namun, dalam penerapannya, RME juga memiliki beberapa risiko, misalnya kesalahan input data, potensi kebocoran informasi pasien, gangguan server, hingga keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu, penting dilakukan identifikasi serta pengendalian risiko di setiap tahapan. Hal ini bertujuan agar sistem RME dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tetap aman. Pendaftaran pasien berbasis sistem elektronik. Alur pendaftaran, yang pertama, pasien datang ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan. Yang kedua, registrasi data pasien dilakukan melalui sistem elektronik, bukan manual. Hal ini tentunya dapat memudahkan proses dalam menginput data dan mempercepat suatu pelayanan. Yang ketiga, verifikasi identitas dan nomor rekam medis pasien dilakukan di sistem. Jika pasien baru, maka akan dibuatkan nomor rekam medis baru. Jika pasien lama, sistem akan mendeteksi data yang sudah ada. Yang keempat, sistem otomatis mengeluarkan nomor antrian dan nomor rekam medis baru jika diperlukan. Yang kelima, data pasien langsung terhubung ke dalam database rumah sakit sehingga seluruh bagian pelayanan bisa mengakses informasi yang sama secara real-time. Kemudian, resiko dan pengendalian. Di sini, resiko yang mungkin terjadi adalah yang pertama, kesalahan menginput identitas pasien, misalnya salah ketik nama, tanggal lahir, atau NIK. Yang kedua adalah sistem down saat pendaftaran, yaitu tidak bisa memproses pasien karena terjadi suatu gangguan teknis. Yang ketiga, duplikasi nomor rekam medis. Hal ini bisa terjadi jika pasien yang sama didaftarkan lebih dari sekali dengan data yang berbeda. Untuk pengendalian yang dapat dilakukan adalah, yang pertama, validasi input otomatis. Sistem memberikan peringatan jika ada data yang ganda atau tidak lengkap. Yang kedua, sistem antrian cadangan atau manual, yaitu digunakan jika sistem elektronik mengalami gangguan. Yang ketiga, audit data pendaftaran secara rutin, dilakukan secara berkala untuk memastikan data tetap akurat dan tidak ada duplikasi. Alur proses input dan update data. Proses ini umumnya dilakukan oleh tenaga perekam medis dan informasi kesehatan atau biasa disebut PMIK. Mereka bertugas memasukkan data medis pasien yang mencakup diagnosis, tindakan medis, serta hasil pemeriksaan laboratorium. Setelah data tersebut tercatat, sistem akan menyimpannya sehingga dapat diakses kembali kapan saja saat dibutuhkan. Seiring berjalannya waktu, data ini dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan kondisi pasien. Misalnya saat ada hasil pemeriksaan tambahan, perubahan diagnosis, atau tindakan medis lanjutan. Dengan begitu, rekam medis pasien akan selalu menunjukkan informasi terkini yang bisa mendukung pengambilan keputusan dalam perawatan. Meski tampak sederhana, proses input dan update data ini tetap memiliki sejumlah risiko yang harus diwaspadai seperti kesalahan input atau data ganda yang bisa terjadi karena kurang teliti saat memasukkan data. Yang kedua yaitu duplikasi data pasien. Misalnya satu pasien tercatat lebih dari satu kali dengan nomor rekam medis yang berbeda. Yang ketiga, akses tidak sah oleh pihak yang tidak berwenang yang dapat membahayakan kerahasiaan data pasien. Kesalahan-kesalahan tersebut bisa berdampak besar mulai dari terganggunya alur pelayanan, pengambilan keputusan medis yang keliru, hingga pelanggaran privasi pasien. Langkah pengendalian yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya risiko tersebut, yakni pelatihan SDM dan audit data secara rutin agar petugas semakin terampil dan teliti saat menginput serta memperbarui data. Yang kedua, audit data berkala untuk memastikan data yang tersimpan benar, lengkap, dan konsisten. Yang ketiga, pengaturan hak akses berdasarkan peran, agar hanya petugas yang memang berwenang yang dapat mengakses atau mengubah data tertentu. Alur penyimpanan dan backup data. Pertama, data pasien yang sudah terekam akan disimpan di server lokal. Setelah itu, data di backup secara berkala ke server cadangan atau cloud.
Semua proses ini tetap dalam pengawasan tim IT agar data tetap aman dan tersedia kapan saja dibutuhkan. Dari alur tadi, tentu ada beberapa resiko yang bisa muncul. Misalnya data hilang karena server down, kegagalan saat proses backup, atau bahkan kebocoran data. Untuk mengatasinya, dilakukan backup secara rutin, baik harian maupun mingguan, menyimpan data di cloud sekaligus server lokal, serta mengamankan data dengan enkripsi. Alur keamanan dan kerahasiaan data. Yang pertama, yaitu pengguna. Pengguna yaitu dokter, perawat, petugas perangkat medis. Setiap pengguna memiliki hak akses berbeda sesuai kebutuhan pekerjaannya. Misalnya, dokter bisa melihat detail medis pasien, sementara petugas rekam medis hanya bisa mengelola administrasi. Login ke sistem. Untuk masuk, pengguna wajib memasukkan username dan password. Autentikasi ganda. Selain password, sistem meminta verifikasi tambahan, misalnya kode OTP, sidik jari, atau token digital. Ini meningkatkan keamanan agar hanya pengguna sah yang bisa mengakses. Akses sesuai peran. Pengguna hanya dapat membuka data atau fitur yang memang relevan dengan tugasnya. Audit trail. Semua aktivitas pengguna, misalnya melihat, mengubah, atau menghapus data, tercatat otomatis. Catatan ini bisa dipakai untuk melacak penyalahgunaan atau kebocoran data. Resiko yang mungkin terjadi, yang pertama yaitu kebocoran data pasien. Data sensitif bisa diakses atau disebarkan secara tidak sah, menimbulkan kerugian privasi dan reputasi rumah sakit. Password dibocorkan atau dicuri. Jika password diketahui orang lain, akun bisa dipakai untuk masuk dan mencuri data. Akses ilegal dari pihak luar. Hacker atau pihak tidak berkepentingan bisa mencoba menembus sistem untuk mencuri dan merusak data kesehatan. Pengendalian atau kontrol enskripsi data dan firewall. Data pasien disimpan dalam bentuk terenkripsi sehingga jika dicuri tetap sulit dibaca. Firewall mencegah serangan dari jaringan luar dengan menyaring lalu lintas berbahaya. Sistem autentikasi berlapis atau MFA. Dengan MFA, meskipun password bocor, orang lain tetap tidak bisa login tanpa faktor autentikasi tambahan. Audit trail yang mencatat semua aktivitas. Setiap tindakan pengguna direkam, sehingga jika ada pelanggaran bisa diketahui siapa pelakunya dan kapan kejadian berlangsung. Jadi, intinya, alur login dan kontrol keamanan berfungsi untuk mengurangi resiko kebocoran data pasien. Dengan enskripsi, MFI, dan audit trail, sistem informasi kesehatan jadi lebih aman, transparan, dan akuntabel. Alur pengelolaan data pasien jangka panjang, yang dimana data pasien tersebut dikelola sesuai kebijakan retensi, dan juga yang masih aktif itu diintegrasikan dengan sistem nasional seperti halnya Satu Sehat. Dan data yang tidak aktif itu diarsipkan atau dimusnahkan sesuai ketentuan, yang dimana dalam pengelolaan data pasien tersebut tentunya ada risiko yang muncul seperti halnya kehilangan data arsip lama, ketidakcocokan integrasi dengan sistem lain, gangguan interoperabilitas dengan sistem lain. Dalam mengatasi risiko tersebut tentunya ada pengendalian untuk mencegah risiko tersebut. Yang pertama yaitu kebijakan retensi data, integrasi dengan Satu Sehat dan interoperabilitas, uji coba integrasi sebelum sistem dijalankan. Kesimpulan, sistem informasi rekam medis elektronik atau RME sangat penting untuk meningkatkan mutu dan efisiensi pelayanan kesehatan. Meski demikian, setiap tahapan penggunaannya mengandung potensi risiko, baik teknis, SDM, maupun manajerial. Dengan melakukan pengendalian risiko yang tepat seperti validasi input, backup data, enskripsi, pembatasan akses, serta pelatihan SDM, maka RME dapat berjalan lebih aman, efektif, efisien, dan sesuai regulasi. Nah, di sini juga tertera referensi dari materi yang telah kami sampaikan. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.